Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Aprani Tarizia Ahmala, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keberagaman Budaya Indonesia di Tengah Globalisasi. Teman-teman serta rekan-rekan yang saya hormati, semakin berkembangnya zaman, kebudayaan lokal tiap daerah sudah mulai terkikis dengan adanya globalisasi. Bahkan, jika kita jumpai di beberapa daerah, kita akan jarang menjumpai masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Dalam Pilot Forman, Clyde Klaken menunjukkan variasi definisi yang mana kebudayaan dihubungkan dengan antara lain yang pertama, cara hidup manusia, yang kedua, pengakuan sosial yang dibutuhkan individu dari kelompok, yang ketiga, suatu cara berpikir, merasa dan berkeyakinan, keempat, suatu abstraksi tingkah laku, kelima, teori antropologi tentang cara berkelompok, bertingkah laku, atau serangkaian orientasi hidup. Dari pernyataan yang diungkapkan dalam Pilot Forman, bisa diketahui bahwa kebudayaan memiliki beberapa hubungan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hubungan-hubungan itu berubah seketika. Seperti cara hidupnya yang lebih modern, cara berpikir, tingkah laku, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Menurut sensus BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat 270,20 juta jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang tersebar dari kota Sabang hingga kota Merauke. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan beragam suku yang ada, menyebabkan dinamika sosial yang beragam pula. Tidak jarang muncul konflik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Dari mulai konflik kecil hingga konflik besar pun tak dapat terelakkan. Dari riset yang saya dapatkan, permasalahan yang timbul dalam masyarakat majemuk di Indonesia biasanya dipicu oleh dua hal. Yang pertama, berbedanya cara pandang. Setiap individu atau kelompok pasti memiliki perbedaan dalam memandang suatu perkara. Ini merupakan hal yang mendasar ketika terjadi konflik. Yang kedua, loyalitas terhadap golongannya. Mencintai budaya sendiri akan membentuk sikap loyal yang tinggi, sehingga terkadang ada individu yang mengutamakan kepentingan golongannya dibandingkan kepentingan bersama. Diperlukan sebuah sikap yang berfungsi sebagai pemersatu perbedaan tersebut agar keutuhan NKRI tetap terjaga, yaitu dengan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai atau menghormati perbedaan antar kelompok atau antar individu. Toleransi menjadi solusi bagi permasalahan suatu negara yang masyarakatnya beragam suku, agama, ras, dan etnis. Namun, menanamkan nilai-nilai toleransi dewasa ini kian sulit, mengingat masih banyaknya kelompok yang menutup diri terhadap suatu cara berpikir baru. Padahal, di zaman percepatan ini, kita dituntut untuk berpandangan bahwa dunia ini luas, tidak hanya berisi kita dan kelompok kita. Untuk menumbuhkan sikap toleransi ini, bisa dimulai dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Karena sebuah perubahan yang besar, pasti dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Banyak cara yang dapat kita terapkan agar kita mampu menumbuhkan sikap toleransi. Mengenali diri sendiri merupakan cara pertama yang harus kita lakukan. Karena dengan ini, kita akan mampu memahami kapasitas diri sendiri. Ketika kita sudah paham dengan diri kita sendiri, maka kita akan mudah memahami perbedaan dengan orang lain. Dengan sikap toleransi, jangan pernah berpikir secara sempit memahami suatu hal. Karena toleransi merupakan sesuatu yang sifatnya luas. Perbanyak teman dan kenalan agar mampu berpikir secara luas, serta pelajari lingkungan sekitar agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Baik, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.